Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya, Ibu Wayan Suwarni dari SMA Negeri 1 Sukadana, dan bersama rekan saya sebelah kanan. Perkenalkan, saya Ratna Depi dari UPTD SD Negeri 3 Sukadana, Lampung Timur. Dan sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Ibu Eka Winarti dari UPTD SD Negeri 3 Taman Bugo, Kabupaten Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah Bu Wayan, baik, sehat hari ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Eka. Oke Bu Eka, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu. Jadi nanti dalam proses coaching itu ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya berikan nanti kepada Ibu. Intinya penilaian yang akan saya lakukan ini adalah prinsip coaching itu sendiri, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu ada juga prinsip coaching itu sendiri, yaitu prinsipnya yang pertama presence atau kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah, jangan lupa juga nanti ya Bu Eka itu menerapkannya dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Begitu ya Bu Eka. Ya. Bagaimana Bu Eka? Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah Bu Wayan. Iya, baik, bagus kalau begitu ya Bu. Kalau memang sudah paham Bu Eka, kalau begitu sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang ingin saya ajukan diantaranya, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang Ibu Eka akan kembangkan? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Wayan, yaitu diantaranya yaitu presence ya Bu, atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Begitu ya Bu. Oke, jadi semua kompetensi ini ingin Ibu kembangkan begitu ya Bu. Iya. Kalau secara spesifik nih Bu, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu lebih kembangkan? Kalau secara spesifik ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Bu. Iya, baik. Indikator ketercapaiannya yang ingin Ibu capai itu yang bagaimana Bu? Indikator ketercapaian saya nanti, saya ingin coach saya dapat menentukan solusi ya Bu ya, atau permasalahannya begitu. Oh, baik, bagus sekali ya Bu Eka. Semoga semua indikator dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan indikator yang ingin Ibu capai semuanya dapat tercapai dengan baik, dan begitu pula dengan ide-ide coachnya nanti dapat menemukan solusi permasalahannya. Iya, Gitu ya Bu Bu ya. Wayan. Iya. Baik Bu Eka, terima kasih Ya, Bu Eka. terima kasih Bu Wayan. Dalam pembelajaran saya, murid saya itu tidak antusias Bu Eka. Bagaimana ya Bu Eka solusinya? Oh baiklah Bu Ratna, jadi kita ngobrol bareng ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol bareng, Bu Ratna bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang saat ini Ibu Ratna alami. Iya Ibu Eka. Nah, begini Bu Eka. Iya. Saya ini kan mengajarnya di kelas 6 SD. Iya. Nah, jadi setiap saya itu menyampaikan materi di depan,
murid saya itu saya perhatiin ada sebagian itu tidak antusias Bu Eka dengan pembelajaran saya. Iya. Jadi mereka itu sibuk bercerita dengan teman sebangkunya. Jadi bagaimana ya Ibu Eka ya solusinya? Oh, jadi Bu Rana ini sekarang mengalami masalah ya, seperti anak yang kurang antusias dalam pembelajaran, Iya. mungkin anak yang suka ngobrol sendiri saat Ibu menerangkan. Nah, di situasi seperti ini yang Ibu alami di sini, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu, Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu kok tidak fokus dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh, mungkin seperti ini ya Bu Eka ya. Kalau saya ingat-ingat sih Bu, mungkin dari penyampaian saya ya Bu ya, penyampaian pembelajaran saya ini masih memakai metode ceramah Bu. Jadi murid saya tuh masih fokus ke diri saya gitu loh Bu. Iya. Jadi saya itu tidak memberikan kesempatan untuk siswa saya tuh untuk aktif bertanya Ibu. Mungkin itu penyebab salah satunya ya Bu ya. Oh, jadi begitu ya Bu Ratna ya. Jadi selama ini Bu Ratna masih menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah. Jadi Iya, Ibu itu Bu. tidak memberikan kesempatan kepada murid itu untuk mengeluarkan pendapat mereka Iya, ya Bu ya. betul Ibu. Nah, kemudian di sini kalau dilihat dari skala penilaian ya Bu, skala 1 sampai 10 ini Bu Ratna saat ini berada di posisi berapa sih Bu sebagai seorang guru itu, di skala nomor berapa Bu? Kalau saya ini ya Bu ya, untuk diri saya sendiri, dengan pembelajaran saya, dengan penyampaian saya yang masih memakai metode ceramah yang membuat murid saya itu tidak tertarik dengan pembelajaran saya, mungkin saya mendapatkan diri saya ini di skala angka 6 kali ya Bu. Berarti Bu Rana masih berada di posisi angka 6. Kira-kira Bu Rana itu sebagai seorang guru itu menginginkan posisi di angka berapa sih Bu? Kalau saya ini jujur ya Bu ya, Iya. kalau saya sebagai seorang guru, saya itu menginginkan posisi saya itu di skala 8 apa 9 Bu. Nah, jadi kalau Bu Ratna menginginkan di skala 8, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dari Bu Ratna untuk mencapai angka tersebut itu? Oh, saya itu tantangannya ya Bu ya, saya tuh masih menemukan kesulitan Bu. Ya. Masih menemukan kesulitan kepada murid saya, bagaimana murid saya itu bisa antusias dengan pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas. Nah, kemudian apa sih rencana Ibu itu yang kira-kira akan Ibu lakukan agar siswa itu nantinya lebih antusias dalam mengikuti pembelajarannya Bu Ratna? Nah itu Bu, saya ini masih bingung sebenarnya Bu ya, untuk bagaimana saya itu bisa memberikan motivasi kepada siswa saya biar siswa saya tuh antusias dengan pembelajaran saya. Oh iya, jadi menurut Bu Ratna, kira-kira Bu Ratna ini mempunyai strategi yang seperti apa sih yang kira-kira itu bisa membuat anak itu tertarik dan selalu antusias untuk mengikuti pelajaran yang Ibu Ratna berikan? Mungkin pertama-pertama kali ya Bu ya, dengan masalah yang saya hadapi ini, saya itu mencari akar permasalahannya dulu ya Bu ya. Saya mencari akar penyebab kenapa sih murid saya ini tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Setelah itu, setelah saya menemukan akar dari permasalahannya, dan saya akan mengganti model pembelajaran saya Bu. Nah, tadinya dari ceramah, nah saya sekarang itu memberikan metode pembelajaran akan saya sesuaikan dengan kebutuhan murid saya, di mana murid saya itu bisa merasa aman dan nyaman mengikuti pembelajaran dengan saya. Bagus sekali Bu. Jadi solusi yang akan Ibu Ratna lakukan di sini sangat sudah luar biasa ya Bu. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut. Iya Bu, jadi gini apa namanya Bu, saya juga mungkin masih perlu ya Bu ya memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada murid saya dengan metode yang saya buat sedemikian rupa, dan memberikan apa namanya juga memberikan penguatan positif ya Bu ya untuk murid saya ini biar mereka selalu antusias mengikuti pembelajaran saya. Iya, jadi Ibu akan merubah metode, kemudian akan memberikan pembelajaran yang bervariasi juga ya Bu ya. Iya Ibu. Selain itu adakah rencana lain yang akan Ibu Ratna lakukan? Ada Bu, ya ada Bu. Karena dengan tadi saya mengganti metode saya juga akan memberikan variasi dalam pembelajaran saya dengan saya mencari referensi-referensi di YouTube, bagaimana saya bisa membuat murid saya ini termotivasi dalam pembelajaran saya. Iya, syukurlah. Menurut saya Bu Ratna di sini sudah mendapatkan solusi ya Bu ya atas masalah yang Ibu Ratna alami. Nah sekarang bagaimana sih Bu Ratna ini
apakah sudah mempunyai gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Oh, udah Bu, setelah saya bercerita dengan Bu Eka, sekarang saya sudah menemukan gambaran untuk saya melakukan strategi dalam pembelajaran saya. Saya akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, habis itu menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, sesuai dengan kodratnya, agar murid saya tadi itu selalu antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Oke, kalau begitu saya rasa cukup ya Bu ya hari ini. Nanti beritahu ya Bu hasil baiknya setelah Ibu melakukan perubahan. Kira-kira Ibu mau mulai melakukan perubahan itu kapan Bu? Oh iya Bu, ini terima kasih ya Bu ya atas Iya. sarannya, motivasinya, dan saya menemukan ide-ide. Nah, saya ini akan langsung menerapkannya, mungkin besok akan saya terapkan langsung dalam kelas Bu. Baik Bu, saya tunggu hasil baiknya ya Bu ya. Iya Bu, akan saya kabarin ya Bu ya. Terima Iya, kasih Bu Eka. iya. Silakan melaksanakan tugas ya Bu Ratna ya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eka, tadi saya sudah mendengarkan, melihat secara langsung kegiatan coachingnya yang Ibu lakukan. Luar biasa sekali Bu Eka. Iya Bu Wayan, terima kasih. Tapi ini saya ada beberapa catatan ya Bu. Iya. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, menurut Bu Eka nih, apa yang sudah Ibu Eka lakukan tadi? Menurut saya tadi saya sudah melakukan ketika proses coaching, yaitu saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur tirta Bu. Iya, baik Ibu, benar sekali sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu, dimana tadi saya lihat sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, dan juga rencana, bahkan tanggung jawab. Nah, baik Ibu, yang saya dengar tadi, kemudian apakah indikator yang ingin Ibu inginkan tadi, yang ingin Ibu capai tadi di awal sebelum coaching, apakah sudah tercapai Ibu? Iya Bu Wayan, alhamdulillah kalau menurut saya indikatornya sudah tercapai Bu Wayan. Iya, bagus. Oke Bu, tadi Ibu juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan ya Bu ya. Apakah bagus sekali nih Bu ya, kalau begitu masih ada tidak nih Bu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Wayan, masih ada ya Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu diantaranya nanti saya akan mengembangkan lebih memahami lagi proses alur tirta Bu. Jadi sehingga saya nanti lebih baik lagi dalam proses coaching. Seperti Iya. itu. Oke Bu Eka, karena memang proses coaching ini kan kita lakukan tidak hanya sekali dua kali Iya, ya Bu Bu. Iya, bisa kita lakukan secara terus menerus. Dengan kita melakukan coaching secara terus menerus, maka semuanya akan tercipta, tercapai begitu ya Bu. Semoga nanti apa yang Ibu ingin kembangkan, kompetensinya dan indikator yang ingin Ibu capai semuanya tercapai dengan baik. Iya, amin Iya. Bu Wayan, terima Begitu- kasih. Iya, begitu juga dengan coachnya ya, ide-idenya dapat tercapai juga dan menemukan solusi permasalahannya. Iya Bu Wayan. Iya. Baiklah, terima kasih atas waktunya ya Bu Iya, Eka. terima kasih Bu Wayan. Iya, terima kasih kembali. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.